Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri Wahyuni selaku dosen pembimbing mata kuliah perkembangan peserta didik, kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang perkembangan emosi. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama, saya Erlinda Yuliansyah, Fienda Oktavia, Linda Nur Inayah, Marsha Rafillah Wirinida, Nika Budiarti, dan Selsari Gita Cahyani. Selanjutnya, pengertian perkembangan emosi. Emosi merupakan suatu perasaan atau gejolak jiwa yang mudah muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Emosi sangat berhubungan dengan kondisi psikologis dan suasana hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu. Menurut Children Therapy and Family Research Center, perkembangan emosi anak adalah salah satu tahap tumbuh perkembangan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri. Selanjutnya, saya Fienda akan menjelaskan mengenai pengaruh emosi terhadap penyesuaian pribadi dan sosial anak. Harlow menyebutkan bahwa emosi merupakan penyesuaian pribadi sosial anak. Pengaruh tersebut antara lain tampak dari peranan emosi, yaitu 1. Emosi menambah rasa nikmat bagi pengalaman sehari-hari. Salah satu bentuk emosi adalah luapan perasaan, misalnya kegembiraan, ketakutan, ataupun kecemasan. 2. Emosi menyiapkan tubuh untuk melakukan tindakan. Emosi dapat mempengaruhi keseimbangan dalam tubuh, terutama emosi yang muncul sangat kuat. Contohnya kemarahan yang cukup besar. 3. Ketegangan emosi mengganggu keterampilan motorik. 4. Emosi merupakan bentuk komunikasi. 5. Emosi mengganggu aktivitas mental. 6. Emosi merupakan sumber penilaian diri dan sosial. 7. Emosi mewarnai pandangan anak terhadap kehidupan. 8. Emosi mempengaruhi interaksi sosial. 9. Emosi memperlihatkan kesan terhadap ekspresi wajah. 10. Emosi mempengaruhi suasana psikologis. Dan yang terakhir, reaksi emosional apabila diulang-ulang akan berkembang menjadi kebiasaan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang dipengaruhi oleh kondisi anak secara individu. Perkembangan emosi anak dapat terpengaruh karena ketidaksempurnaan fisik atau kekurangan yang dimiliki anak. Anak tersebut akan cenderung menutup diri, merasa dirinya kurang, mudah tersinggung, dan lain-lain. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yang dipengaruhi oleh 1. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan pada anak, yaitu belajar dengan coba-coba, belajar dengan meniru, belajar dengan membimbing dan mengawasi, serta belajar dengan pengondisian. 2. Konflik-konflik dalam proses perkembangan. 3. Lingkungan keluarga. Perkembangan emosi anak. Yang pertama yaitu usia 1-3 tahun. Pada rentang usia 1-3 tahun, perkembangan emosi anak biasanya cukup dinamis dan belum stabil, karena tantrum masih menjadi kebiasaan. Yang kedua yaitu usia 3-4 tahun. Di usia 3-4 tahun, anak perlahan mulai mengenali emosinya. Usia 3 tahun adalah masa ketika anak mulai mengerti dan mengendalikan emosi yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga yaitu usia 4-5 tahun. Anak sudah lebih mengenal dan mengendalikan emosinya sendiri. Bahkan ia juga mampu menenangkan teman sedang bersedih dan bisa merasa yang dirasakan temannya. Namun, bukan berarti ia selalu bisa kooperatif. Sisi egoisnya terkadang juga bisa hadir ketika suasana hatinya kurang baik. Kondisi yang mempengaruhi perkembangan emosi yang dominan. Menurut Harlow, emosi dominan adalah salah satu atau beberapa jenis emosi yang berpengaruh terhadap perilaku individu. Emosi yang dominan pada anak adalah salah satu atau beberapa emosi yang menimbulkan pengaruh kuat terhadap perilaku anak. Emosi yang dominan akan menentukan temperamental atau suasana hati yang dirasakan anak. Kondisi yang mempengaruhi emosi dominan yaitu kondisi kesehatan, suasana rumah, cara mendidik anak, hubungan antar anggota keluarga, hubungan dengan teman sebaya, pola pengasuhan, perlindungan yang berlebih-lebihan, aspirasi orang tua, dan bimbingan. Pengendalian emosi. Pengendalian emosi adalah mengarahkan energi emosi ke saluran ekspresi yang bermanfaat dan dapat diterima secara sosial. Pengendalian emosi bukan hanya memperhatikan aspek fisik,
tetapi juga aspek mental. Pengendalian emosi diperlakukan untuk mencapai keseimbangan emosi. Menurut Daniel Goleman, mengendalikan emosi berkaitan dengan kecerdasan emosional, yaitu suatu kemampuan untuk merasakan, memahami, dan secara efektif merupakan daya dan kepekaan emosi sebagai energi. Baik, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kecerdasan emosional. Yang pertama, kemampuan mengendalikan diri sendiri. Kemudian yang kedua, kemampuan menghadapi frustasi. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan dorongan hati. Yang keempat, kemampuan mengatur suasana hati. Serta yang kelima, menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir. Keterampilan emosional dan sosial yang diperlukan anak. Menurut Damon dan Sapiro, kemampuan emosional dan sosial yang diperlukan anak yaitu yang pertama, memahami perbedaan perilaku yang baik serta yang buruk. Kemudian yang kedua, mengembangkan kebiasaan baik yang konsisten. Yang ketiga, mengembangkan kepedulian serta rasa tanggung jawab atas kesejahteraan hak orang lain. Yang keempat, merasakan reaksi emosi negatif seperti malu, bersalah, takut, serta rendah hati jika melanggar aturan. Kemudian, cara umum menyalurkan emosi yang terpendam menurut Harlock, yaitu kemurungan, reaksi pengganti, pemindahan, serta regresi. Keseimbangan emosi. Dominasi emosi yang tidak menyenangkan dapat dilawan sampai batas tertentu dengan emosi yang menyenangkan dan sebaliknya. Emosi idealnya harus condong ke arah yang menyenangkan agar memiliki kekuatan melawan kerusakan psikologis akibat dominasi emosi yang tidak menyenangkan. Diperoleh melalui dua cara. Yang pertama, pengendalian lingkungan. Yang kedua, membantu anak mengembangkan toleransi terhadap emosi. Model pengendalian emosi atau katarsis emosi. Menurut Morgan, katarsis adalah sebuah istilah yang mengacu pada penyaluran emosi atau menarik emosi keluar dari sistemnya. Terkadang dapat bermanfaat untuk mengurangi sikap agresi, ketakutan, atau kecemasan. Katarsis adalah pembersihan sistem energi yang terkurung yang terjadi apabila ekspresi emosi dikendalikan. 1. Katarsis fisik. Setiap aktivitas yang menggunakan seluruh energi yang dihasilkan oleh perubahan fisik yang menyertai emosi akan menimbulkan katarsis bagi energi ini dan memulihkan keseimbangan. Contohnya, menyibukkan diri, menangis, atau tertawa. 2. Katarsis mental. Katarsis juga berlaku untuk jiwa. Apabila keadaan mental yang menyertai emosi tidak ditangani secara tepat, akan menimbulkan sikap yang tidak menyenangkan, sehingga penyesuaian pribadi dan sosial anak akan kurang baik. Pelatihan emosi dibagi menjadi dua peran, yaitu yang pertama peran guru. Peran guru adalah menumbuhkan kemampuan anak untuk memahami diri sendiri, mengekspresikan emosi secara tepat, memotivasi diri sendiri, mengatur keadaan emosi itu sendiri, memecahkan masalah dengan segala resikonya, menyelesaikan konflik, dan berempati. Sedangkan peran orang tua, sang ayah mengisi sisi maskulin seperti ambisi, daya juang, dan ketegasan. Sedangkan ibu mengisi sisi feminim seperti empati, kasih sayang, dan perhatian. Hal ini dapat ditumbuhkan dengan cara memperhatikan anak, memeluk dan menyentuh dengan penuh kasih sayang. Kesediaan menjadi pendengar, riang, bersyukur, dan antusias. Adanya ekspresi melepaskan beban yang dihadapi, tatap muka dengan lawan bicara, reaksi lawan bicara, dan sentuhan fisik serta mencurahkan isi hati
juga dapat meredakan emosi. Bahaya dalam perkembangan emosi. Emosi berperan penting dalam menentukan cara penyesuaian pribadi dan sosial pada anak. Segala yang mengganggu perkembangan emosi akan menghambat penyesuaian anak. Bahaya perkembangan emosi yaitu ketelantaran emosional, terlalu banyak kasih sayang, dan emosionalitas yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.